Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Kurnia Fatmawati dengan NIM 212111218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan perkembangan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah dibagi menjadi 3. Ada pendekatan normatif, sosiohistoris, dan filosofi. Yang pertama, pendekatan normatif. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan normatif? Pendekatan normatif adalah pendekatan yang agama masih murni dari Allah dan belum ada campur tangan manusia. Maksudnya, agama itu masih murni, seperti perintah sholat, seperti itu. Nah, yang kedua ada pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris yang dapat menggabungkan antara dua pendekatan sekaligus, yaitu sosiologis dan sebagai cara pandang. Nah, oleh sebab itu, dalam kerangka sosiohistoris dapat mengkaji politik Islam dalam menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosio berupa interaksi, struktur, simbol, instruksi, dan kesejarahan berupa peristiwa yang memperhatikan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku. Kemudian ada pendekatan filosofi. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan ini untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Kemudian pendekatan normatif dibagi menjadi 2. Yang pertama konsep Al-Quran, yang kedua konsep usul fikih. Nah, konsep Al-Quran yaitu berdasarkan hadis Al-Quran. Yang kedua konsep usul fikih. Nah, ini berdasarkan dengan yang pertama ada qiyas, yang kedua ada istihsan, yang ketiga ada maslahah mursalah, yang keempat ada istihsab, yang kelima sadjariyah, yang keenam urf. Apa sih yang dimaksud dengan qiyas? Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang memiliki nas hukum. Sedangkan ihtisan adalah kecenderungan seseorang pada suatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah maupun maknawiyah. Kemudian ada maslahah mursalah, sesuatu kejadian yang syara dan ijma tidak menetapkan hukumnya, dan tidak pula nyata ada ilat yang berdasarkan syarat menetap suatu hukum. Tetapi ada pula sesuatu yang menasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Kemudian ada istihsab. Apa sih yang dimaksud ihtisab? Ihtisab adalah memiliki kebersamaan atau berkelanjutan kebersamaan. Nah, kelima ada sadjariyah, menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Nah, yang terakhir urf. Apa sih urf? Dalam Islam, urf adalah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, kemudian ada perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan kajian fikih siasah dibagi menjadi 3. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Yang pertama periode klasik. Apa sih yang dimaksud dengan periode klasik? Nah, pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa kedaulatan Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, kajian fikih siasah masih belum muncul. Nah, Bani Umayyah lebih mengarah politiknya pada perkembangannya
wilayah kekuasaan. Sebenarnya di masa ini ada dua golongan, yaitu Syiah dan Khawarij, tetapi belum kuat dan lebih cenderung ke radikal daripada pikiran. Nah, di masa yang kedua, pada masa Daulat Abbasiyah, barulah muncul fikih siasah di perkembangan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Nah, kemudian ada periode pertengahan. Nah, di masa ini Bani Abbasiyah mengalami kehancuran, tepatnya pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mughal. Pada masa ini kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran karena adanya penyerangan kepada tentara Mughal yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Nah, menurut Ibn Taimiyah, periode ini sedikit berbeda dengan pemikiran Sunni klasik. Ibn Taimiyah ini tidak memandang imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis. Ibn Taimiyah tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala negara. Yang ketiga ada periode modern yang ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah kekuasaan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.